Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mendeskripsikan proses manusia bernapas dan proses pertukaran gas secara tepat. IKTP menjelaskan pengertian sistem pernapasan dan organ-organ pernapasan, menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernapasan, menjelaskan kelainan pada sistem pernapasan dan solusinya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kita bernapas, bagaimana udara bisa masuk dan keluar dari tubuh, serta membuat kita tetap hidup setiap saat? Ayo, kita telusuri bersama perjalanan luar biasa dari satu tarikan napas. Siap? Tarik napas dalam-dalam dan mari mulai. Pertama-tama, kita mulai dari hidung. Tidak hanya berfungsi untuk mencium aroma, hidung juga memiliki peran penting dalam sistem pernapasan. Saat kita menarik napas, udara masuk melalui lubang hidung dan disaring oleh rambut-rambut halus serta lendir yang ada di dalamnya. Fungsinya untuk menangkap debu, kuman, dan partikel asing agar tidak masuk ke dalam tubuh. Selain itu, udara juga dihangatkan dan dilembabkan supaya tidak membuat tenggorokan kering atau paru-paru terkejut. Udara kemudian turun menuju faring, yaitu persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Tapi jangan khawatir, tubuh kita sangat cerdas. Saat bernapas, ada struktur bernama epiglotis yang secara otomatis menutup saluran makanan sehingga udara dapat melanjutkan perjalanan ke laring. Laring juga dikenal sebagai kotak suara. Di sini, udara yang lewat akan membuat pita suara bergetar. Inilah sebabnya kita bisa berbicara, bernyanyi, atau bahkan tertawa. Selanjutnya, udara bergerak melalui trakea, yaitu pipa utama yang menghubungkan laring ke paru-paru. Trakea memiliki bentuk seperti selang panjang dan dilindungi oleh cincin tulang rawan agar tidak tertekuk, bahkan ketika kita menunduk, tidur, atau melakukan gerakan ekstrim. Trakea kemudian bercabang dua, masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Cabang ini disebut dengan bronkus. Bronkus masih bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang lebih kecil, bernama bronkiolus. Jumlahnya sangat banyak, menyerupai cabang pohon atau jaringan jalan raya di kota besar. Tujuannya adalah agar udara dapat tersebar merata ke seluruh bagian paru-paru. Akhirnya, udara sampai di alveolus, yaitu gelembung-gelembung kecil yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Bayangkan saja, seperti balon mini yang sangat halus dan tipis. Disinilah proses pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida atau zat sisa dari proses metabolisme tubuh dikeluarkan dari darah ke alveolus untuk kemudian dihembuskan keluar. Sederhananya, alveolus adalah tempat transit antara udara dan darah. Oksigen naik ke aliran darah,
dan karbon dioksida turun untuk dikeluarkan dari tubuh. Setelah pertukaran gas selesai, karbon dioksida dibawa kembali naik dari alveolus menuju bronkiolus, lalu ke bronkus, naik ke trakea, melewati faring dan laring, dan akhirnya keluar melalui hidung atau mulut. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih.